Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valensa Fitri dengan NIM 2333277, Prodi Pendidikan Tari, kelas Senin jam 7 sampai 8.40. Mata kuliah Analisis Tari dan Seminar. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisis tari dan seminar saya dengan judul Pelestarian Tari Kuda Lumping di Desa Bangunrejo, Kecamatan Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat, dengan dosen pembimbing Dr. Narosti M. Hum, PhD, Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri Padang. Langsung saja saya masuki bab 1, yaitu pendahuluan, terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang di Solok Selatan, kesenian kuda kepang terus dilestarikan. Dilihat dari sisi geografis, kuda lumping masih dilestarikan di Desa Bangunrejo, Kecamatan Sangir, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kuda lumping yang akrab disebut kuda kepang oleh banyak orang mulai dilestarikan kembali oleh masyarakat Jawa yang ada di Bangunrejo, Kecamatan Sangir, Solok Selatan. Arena hiburan tersebut yang para pemainnya adalah anak negeri setempat, bukan saja dari suku Jawa, tapi dari pemuda Minang dan lainnya. Awal mulai dikenalkan ke masyarakat di sini pada tahun 1998, hanya berjalan sekitar 5 tahunan, kemudian vakum, sehingga arena hiburan kuda lumping ini dilestarikan kembali pada tahun 2018. Kata Lek Subani, pendiri kuda lumping di Bangunrejo. Dia menjelaskan, selama membuka panggung hiburan kuda lumping ini, pihak sudah membina lebih dari 100 orang anak muda daerah di perkebunan teh. Pelestarian ini membentuk keragaman tradisi dengan banyak suku dan ras. Sebutnya agar generasi ke generasi Jawa seni tradisinya tidak mati dan terus dimiliki. Ia memainkan lagi pada tahun 2018 lalu. Sampai kini masih berjalan dan sudah mulai banyak peminatnya. Motivasi dan dukungan terhadap kesenian anak negeri dari berbagai suku di Sangir. Di nagarinya ada yang unik, seperti kesenian kuda lumping itu. Peminatnya bukan hanya warga suku Jawa, akan tetapi berbagai suku ikut juga adil di dalamnya. Di daerah itu, rasa kebersamaan dan persaudaraannya sangat tinggi. Tidak ada perselisihan antar suku. Dalam pergaulan setiap hari mereka tetap rukun. Intinya jangan sampai mencela nama suku tertentu. Hal ini yang selalu ditanamkan kepada masyarakat hingga mereka bisa membangun jembatan persaudaraan. Lewat kesenian berbagai suku di situ kami dapat memberikan hiburan pada masyarakat. Meski berbeda, tapi kerukunan penting dijaga dan baik. Terangnya, pertunjukan kuda lumping berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan pertunjukan kuda lumping di Sumatera Barat tidak lepas dari keberadaan masyarakat Jawa yang berimigrasi ke Sumatera Barat. Banyak masyarakat Jawa ke Pulau Sumatera untuk bekerja pada perkebunan-perkebunan milik Belanda. Kedatangan mereka dilakukan secara berkelompok dengan membawa tradisi kesenian dan budayaan yang diturunkan dari leluhur ke daerah tempat tinggal yang baru, termasuk ke Desa Bangunrejo. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, sejarah kesenian kuda lumping yang ada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Makna dan fungsi yang terkandung dalam pertunjukan kesenian kuda lumping, proses pertunjukan kesenian kuda lumping, dan apa saja mantra-mantra yang dibacakan dalam pemanggilan roh halus dalam pertunjukan kesenian kuda lumping. Yang ketiga, batasan masalah.
Berdasarkan identifikasi masalah yang didapatkan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih mendalam, maka penelitian membatasi permasalahan pada sejarah kesenian kuda lumping yang ada di Desa Bangrejo. Rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang masalah batasan di atas, maka rumusan masalah yang ingin dicapai adalah bagaimana sejarah kuda lumping yang ada di Desa Bangrejo. Yang tujuan penelitian. Ada tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui sejarah kesenian kuda lumping. Kedua, untuk mengetahui proses pertunjukan kesenian kuda lumping. Yang ketiga, untuk mengetahui makna dan fungsi kandungan dalam pertunjukan kuda lumping. Yang keempat, untuk mengetahui mantra-mantra yang dibacakan pada pemanggilan roh halus dalam pertunjukan kesenian kuda lumping. Yang F, manfaat penelitian. Bagi penulis sebagai syarat tugas seminar dan analisis. Yang kedua, menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai keanekaragaman seni pertunjukan khususnya pada suku Jawa. Yang ketiga, berbagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berupa di daerah lain yang berhubungan dengan seni pertunjukan kuda lumping atau yang ingin mendalami kajian yang sama. Yang keempat, menjadi informasi yang berharga mengenai kesenian pertunjukan tradisional kuda lumping pada saat ini. Yang kelima, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menuangkan buah pikiran dalam bentuk pelestarian ini. Masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Terbagi atas landasan teori, kedua kajian relevan, dan ketiga kerangka konseptual. Masuk ke landasan teori. Pertama, teori pertunjukan tari. Menurut Murgianto, pada tahun 1995, seni pertunjukan adalah sebuah tontonan yang memiliki seni di mana tontonan tersebut disajikan sebagai pertunjukan di depan penonton. Menurut Swedarsono, seni pertunjukan adalah sebuah rumpun seni yang berfungsi sebagai sarana ritual, hiburan pribadi, dan presentasi estetis yang mengajarkan bagaimana selayaknya manusia berperilaku sosial. Kemudian teori seni tari. Menurut Swedarsono, 1984 mengatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Tari ini adalah gerak-gerak dibentuk secara ekspresif yang diciptakan oleh manusia untuk dapat dinikmati dan dirasakan. Kemudian teori analisis gaya tari. Menurut Komarudin, teori analisis gaya tari menurut Komarudin 2001-53, pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Dan menurut Runes dan Sniken, pada 1986-975, gaya atau style adalah karakter bentuk yang khas dari satu kelompok kerja tertentu yang membedakan dengan bentuk kerja yang lain. Konsep tarian kuda lumping. Jaran kepang dalam tinjauan interaksi sosial pada upacara ritual bersih desa. Paling terkenal terdapat 5 versi. Asal-usul kuda lumping yang terbentuknya tarian ini. Berdasarkan versi pertama, tari kuda lumping sudah hadir sejak zaman primitif. Tarian ini dipakai dalam ritual yang sifatnya magis atau upacara adat. Semua properti digunakan awalnya sangat sederhana, tapi terus berubah dan berkembang seiring melajunya waktu. Menurut versi kedua,
Tari kuda lumping ialah bentuk dukungan penuh atau apresiasi dari rakyat jelata terhadap perjuangan Pangeran Diponorogo dan pasukan kudanya dalam mengusir dan melawan para penjajah. Ada pula versi ketiga, penangkapan asal-usul. Ada pula versi ketiga yang menganggap asal-usul tari kuda lumping adalah gambaran atas perjuangan Sunan Kalijaga. Lanjut, kajian relevan. Kajian relevan dijadikan acuan penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Keberadaan tari kuda lumping di paguyuban sekitar Turonggo, Mugo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebagai berikut skripsi Ciaulia 2015 yang berjudul Keberagaman Tari Kuda Lumping di Desa Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bangkalis. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ada dua, yaitu bagaimana keberadaan tari kuda lumping ditinjau dari aspek sejarah, adat, dan agama, serta bagaimana pertunjukan tari kuda lumping dalam kehidupan masyarakat di Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bangkalis, Provinsi Riau. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini ada beberapa ditinjau dari sejarah, merupakan tari yang sudah ada sejak dulu di desa Bukit Batu. Kemudian kerangka konseptual. Kerangka konseptual dari pelestarian kuda lumping ini yaitu ada bentuk pertunjukan tarinya, dari struktur penyajian, kedua gerak, tiga musik, keempat tata rias dan busana. Kemudian analisis gaya tarinya terdiri dari ragam gerak, deskripsi gerak, struktur gerak, sikap dan gerak, tipe transisi, kemudian dimensi gerak, dan terakhir aksi dan usaha. Ragam geraknya terdiri atas gerak masuk, gerak loncat, loncat dhuwur, gerak transisi, gerak siji, dan gerak carry. Deskripsi gerak tarian kuda lumping. Pertama, gerak masuk. Deskripsinya, gerakan ini menandakan awal mulainya tarian dengan memegang kuda-kudaan, kaki kanan membuka, tangan kanan kiri memegang kuda sambil diarahkan kiri kanan kuda-kudaannya tersebut. Posisi badan ke depan dan pandangan ke depan, seperti gambar di samping. Kemudian dan seperti video yang ada video ini menandakan awal mulainya tarian tersebut. Kemudian gerak loncat dhuwur. Gerakan ini seperti loncatan masih dengan menggunakan kuda-kudaan. Kaki kanan dan diangkat ke depan ke atas rata-rata air, badan ke depan dan pandangan ke depan, seperti gambar di samping. Kemudian ada video yang saya tampilkan, seperti video yang ada ini. Kemudian gerak transisi. Gerakan ini yaitu gerakan untuk berpindah tempat, tidak dengan menggunakan kuda-kudaan, namun cuma gerakan tangan yang digerakkan dan kaki untuk memindahkan tempat. Seperti video yang saya tampilkan. Ini adalah gerakan transisi pada tarian ini. Kemudian gerakan siji. Gerakan ini yaitu gerakan menyatu agar dalam gerakan posisi atau polanya seperti satu barisan, dengan memainkan kuda-kudaan diarahkan ke depan dan kaki kiri dengan kaki seperti diinjit pandangan ke depan. Seperti gerakan yang ini. Dan yang terakhir yaitu gerakan carry.
Gerakan ini yaitu gerakan akhir. Gerakan seperti ini hampir seperti gerakan yang awalnya, namun di tempat saja, dan kemudian keluar dengan kaki silang, tangan memainkan kuda-kudaan tersebut, kemudian setelah itu mereka keluar barisan. Kemudian struktur gerak dalam penampilan tarian kuda lumping. Terdapat gerak masuk, gerak loncat dhuwur, gerak transisi, gerak siji, dan gerak carry. Kemudian sikap dan gerak tarian kuda lumping. Analisis sikap tubuh dan bagian tubuh yang aktif bergerak. Gerakan masuk, kaki kanan membuka kemudian berjalan ke depan. Itu gerak. Tangan kanan kiri memegang kuda-kudaan ke kiri dan ke kanan. Itu gerak. Kepala menghadap ke kiri dan ke kanan mengikuti gerak tangan. Dan itu gerak. Kemudian kedua, gerak loncat dhuwur. Kaki kanan seperti meloncat tidak jadi. Itu gerak. Tangan kanan kiri memegang kuda-kudaan kiri dan ke kanan. Itu gerak. Kemudian badan tegak lurus, sikap. Kepala ke atas, ke bawah, itu gerak. Kemudian gerak transisi. Kaki kiri dan kanan maju ke depan, itu gerak. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah, gantian, itu gerak. Badan tegak lurus dan kepala menghadap ke depan, sikap. Kemudian gerakan siji. Kaki kiri dijinjitkan, gerak. Tangan mengikuti kuda-kudaan tersebut, gerak. Badan tegak lurus, itu sikap. Kepala menghadap ke depan, sikap. Kemudian gerak carry. Kaki kanan membuka kemudian berjalan keluar, itu gerak. Tangan mengikuti kuda-kudaan, gerak. Badan tegak lurus ke samping ke kanan, itu sikap. Dan kepala menghadap ke depan, sikap. Tipe transisi. Gerakan tari kuda lumping yang menunjukkan banyak arah, berkesinambungan antara gerak kaki dan tangan, arah hadap dipengaruhi oleh gaya gerakan tangan. Kemudian dimensi gerak. Gerakan masuk yaitu bisa dilihat dari satu arah. Kemudian gerak loncat dhuwur bisa dilihat dari satu arah. Gerakan transisi bisa dilihat dari satu arah. Dan gerakan siji dilihat dari satu arah. Yang terakhir, gerakan carry bisa dilihat dari segala arah. Aksi usaha. Untuk aksi dan usaha adalah bentuk-bentuk gerak atau wujud keseluruhan dalam tari ini sangat ditentukan oleh bentuk gerak yang dominasi oleh para pola F dan garis melingkar dengan tempo yang cepat sehingga berkesan dinamis dan lincah, sangat energik. Dan aksi dinamis tersebut tentu usaha atau tenaga yang digunakan sangat terporsir. Oleh karena itu aksi dan usaha dalam setiap gerak dominan, lincah, dinamik, agresif, dan bertenaga. Tarian ini banyak menggunakan tenaga dan merupakan ekspresi masyarakat yang ingin memanggil makhluk halus. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.